Oktober 2015, seorang wanita bernama Sasha Samsudin sedang asik bersama dengan teman-temannya di sebuah klub malam di kawasan Orlando, Amerika Serikat. Pukul 12.30 malam, Sasha memberitahu temannya yang bernama Anthony bahwa ia akan meninggalkan tempat klub itu untuk pulang ke apartemennya. Tetapi hal yang tidak disadari oleh Anthony bahwa itu terakhir kalinya ia melihat Sasha masih hidup. Keesokan harinya, Sasha sudah membuat janji dengan teman-temannya untuk sarapan bersama. Namun teman-temannya tidak melihat Sasha datang ke restoran sesuai dengan janjinya. Mereka pun kemudian menelpon dan juga mengirim pesan kepada Sasha, tetapi tidak ada balasan apapun dari Sasha. Merasa curiga, kemudian mereka pun datang ke apartemen Sasha untuk memastikan keadaannya, karena tidak biasanya Sasha tidak mengangkat telepon dan membalas pesan. Sesampainya di apartemen Sasha, mereka langsung mengetuk pintu berkali-kali, namun tidak ada jawaban apapun dari dalam apartemen. Kemudian mereka menelpon pihak berwajib untuk dapat memastikan keadaan Sasha di dalam apartemennya. Tidak lama kemudian, pihak berwajib pun datang dan segera membuka pintu apartemen Sasha. Di kamarnya, Sasha ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernafas dan terbungkus oleh selimut. Selain itu, kemeja ungu yang dipakai Sasha pun sobek, dan kalung Sasha tersangkut di rambutnya. Hal ini mengidentifikasi bahwa ia sebelumnya tengah melakukan perlawanan kepada seseorang. Pihak berwajib pun kemudian langsung memeriksa setiap ruangan di apartemen Sasha, untuk menemukan bukti yang mengarah kepada pelaku, yang telah tega melenyapkan Sasha. Di sana, mereka menemukan bungkus alat pengaman pria, dan juga jejak kaki orang asing di lantai dan di tempat dudukan toilet. Kini pihak berwajib pun segera melakukan otopsi terhadap Sasha, untuk lebih memastikan lagi penyebab meninggalnya. Hasil otopsi diketahui, bahwa Sasha menghembuskan nafasnya akibat ditikam di leher, dan juga digagahi oleh seseorang. Selain itu, di tubuh Sasha juga ditemukan larutan pembersih yang cukup kuat. Setelah semua bukti didapatkan, kini pihak berwajib pun siap bertugas untuk melakukan penangkapan terhadap sang pelaku yang sudah melenyapkan Sasha. Dari jejak rekaman CCTV, mereka melihat Sasha menuju ke apartemennya jam 1.45 dini hari, dan terlihat Sasha berjalan secara zigzag karena terpengaruh oleh minuman. Di pertengahan jalan, Sasha bertemu dengan dua orang wanita yang ikut membantunya berjalan ke apartemen. Sesampainya di apartemen, Sasha bertemu dengan seorang penjaga apartemen bernama Stephen Duxbury. Pihak berwajib kemudian melakukan pemeriksaan kepada Stephen mengenai yang terjadi di malam itu. Menurutnya, Sasha saat itu lupa kode masuk ke apartemennya, sehingga Sasha pun menemui Stephen untuk membantunya membuka apartemen. Setelah itu, Stephen pun meninggalkan Sasha di apartemennya. Pihak berwajib kemudian memeriksa handphone milik Sasha, dan di sana ada panggilan terakhir Sasha, dengan seorang pria bernama Ben, dan juga mantan pacarnya yang bernama Taylor. Pihak berwajib pun segera memeriksa Ben dan juga Taylor, mengenai malam kejadian yang terjadi kepada Sasha. Namun setelah dilakukan pemeriksaan dan juga tes DNA, keduanya tidak cocok dengan DNA yang ada di jejak dan toilet kamar Sasha. Kini, pihak berwajib pun mengalami kebuntuan untuk mengungkap pelaku yang telah melenyapkan Sasha. Pihak berwajib kemudian sekali lagi memeriksa rekaman CCTV yang ada di apartemen, dan membandingkan dengan cerita Stephen sang penjaga apartemen. Dalam rekaman CCTV, mereka menemukan Stephen kembali ke apartemen pada pukul 6.36 pagi, padahal seharusnya shift kerja Stephen berakhir pada pukul 6 pagi. Dalam rekaman itu, terlihat juga Stephen sedang membawa plastik bening besar, persis dengan plastik yang ditemukan di dalam kamar Sasha. Selanjutnya, Stephen kembali lagi diperiksa untuk kedua kalinya. Selain itu, Stephen juga dilakukan tes DNA dan poligraf. Hasilnya diketahui, DNA Stephen cocok dengan sidik jari yang ditemukan di kamar Sasha. Namun Stephen mengelak bahwa ia yang telah melenyapkan Sasha. Stephen mengatakan bahwa ia melihat ada seorang pria yang memasuki apartemen Sasha, dan ia yakin pria tersebutlah yang telah melenyapkan Sasha.
Namun sayangnya, pernyataan Steven tidak sesuai dengan bukti yang ada. Pihak berwajib menilai bahwa Steven hanyalah beralibi semata. Goresan di lengan Steven adalah salah satu bukti perlawanan Sasha kepada Steven. Selain itu, pihak berwajib juga menemukan sepatu yang digunakan Steven saat malam kejadian. Setelah beberapa kali persidangan, Steven pun diputuskan bersalah dan harus menerima hukuman seumur hidup. Steven Duxbury akan dipenjara di fasilitas pemasyarakatan Graceville di Jackson County, Florida. Pengadilan percaya bahwa saat malam kejadian, Steven berhasil masuk ke apartemen Sasha karena ia memiliki akses sebagai penjaga keamanan. Setelah masuk, Steven menggagahi Sasha dan menikam Sasha di lehernya hingga tidak bernafas. Setelah itu, Steven menyiram tubuh Sasha dengan cairan pemutih untuk menghilangkan jejak sidik jarinya. Dan kemudian ia pergi keluar kamar Sasha dengan membawa dompet Sasha. Menurut rekan kerjanya, Steven merupakan penjaga keamanan yang baru bekerja di kawasan apartemen tersebut. Rencananya, Steven hanya bekerja di sana selama 5 bulan saja. Ia masuk kerja 4 hari dalam seminggu. Sasha Samsudin adalah seorang gadis yang riang, ceria dan juga selalu bersemangat. Sejak lulus dari Universitas Florida, Sasha kemudian bekerja sebagai manajer media sosial di perusahaan real estate. Setiap akhir pekan, Sasha sangat senang pergi ke pesta dan bar bersama dengan teman-temannya. Kepribadian Sasha yang baik dan juga menyenangkan akan selalu dirindukan oleh teman-temannya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan untuk subscribe, like, share dan komen di bawah ini. Jangan lupa juga untuk menyaksikan video lainnya di channel ini.